Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Heri. Suzuki Jimny 5 Door. Kalau Anda masih ingat, ini adalah mobil yang saya paling tidak suka di booth Suzuki di IMS 2024. Tapi karena alasan non teknis, karena alasan harga yang sudah di markup dari dealer dan salesnya. Tapi setelah itu Suzuki luar biasa langsung memberikan tanggapan dan langsung saya tahu sekali mereka langsung mencoba menyelesaikan di internalnya. Tapi sekarang kita tidak akan lagi bicara mengenai harga, markup harga, gorengan, tapi bagaimana mobil ini sebagai sebuah mobil. Kebetulan saya nggak dikasih waktu terlalu lama ya untuk megang mobil ini. Sebenarnya lama sih, cuman sayanya yang waktunya kebetulan lagi nggak ada. Jadi sekalian aja langsung kita mobil ini bawa ke luar kota, kita bawa ke Bandung untuk coba di Cipularang nanjak seperti apa. Nanti juga kita akan coba off-road ringan dan bagaimana pendapat saya mengenai Jimny 5 pintu ini secara teknis, secara mobilnya, bukan lagi secara harga dan gimmick lainnya. Oke, kita sekarang di kilometer 57 dan sekarang kita langsung jalan menuju Bandung. Pertama kali dengar tentang Suzuki Jimny 5 pintu ini tahun lalu. Ketika itu ada rencana produksi di India. Sebenarnya dengar-dengar Indonesia itu waktu itu juga pengen menjadi salah satu basis produksi, tapi akhirnya dipilih India. Tapi walaupun dibuat di India, ya ini bukan desain India menurut saya ya, karena ini desainnya kalau Anda lihat benar-benar pure Jimny. Tapi pertama kali saya dengar mobil ini agak skeptis gitu ya. Kayak gimana nanti bentuknya. Ternyata begitu keluar waktu itu di internet, oke, pertama-tama emang agak aneh gitu ngelihatnya ya. Jimny tapi panjang, tapi bagus modelnya. Beda seperti Katana zaman dulu yang ada 3 pintunya, kemudian dibikin Katana 5 pintunya yang long chassis. Aneh gitu, nggak gampang gitu diterima mata. Tapi yang Jimny 5 pintu ini gampang diterima mata. Nah, tadinya berpikir bahwa Jimny 5 pintu itu two wheel drive. Maksudnya dibikin supaya gampang dibuat produksi massalnya gitu. Jadi nggak terlalu susah gitu ya buat dibuatnya. Tapi ternyata enggak, mereka proper, semua penggeraknya juga sama seperti Jimny 3 pintu. Cuman bedanya bodinya dipanjangkan 340 mm. Jadinya kita sekarang nggak harus milih antara orang atau barang. Kita bisa ngangkut orang dan kita bisa ngangkut barang. Nah, ngomong-ngomong orang, walaupun Jimny ini 5 pintu, tapi kapasitasnya bukan 5 orang tapi 4 orang. Karena di tengah itu nggak ada headrest dan nggak ada seat belt. Benar-benar mobil ini pure untuk 4 orang, tapi lega. Belakangnya lega, kemudian bagasinya juga lega. Dan pertama kali ketemu di Indonesia, saya langsung lihat, wah ini keren nih modelnya. Dia benar-benar punya karakter Jimny yang kuat, yang tidak seperti ya udahlah asal bikin 5 pintu, tapi bentuknya tuh sangat bisa dinikmati oleh mata. Jadi tetap terasa proporsional gitu. Kok profesional sih? Itu susah loh. Mobil tuh biasanya punya 2 pintu sama 5 pintu, itu biasanya yang salah satu itu akan terlihat lebih aneh gitu ya. Tapi Jimny 3 pintu dan Jimny 5 pintu ini sama-sama keren buat dilihat. Beratnya sendiri 110 kg lebih berat, dan itu langsung terasa efeknya. Jadi ini sekarang kita nanjak di kilometer 86, dia terasa sedikit lebih berat dibandingkan Jimny 3 pintu. Ya nggak yang parah-parah banget sih, tetap bisa nanjak. Cuman terasa kalau dibandingin 3 pintu ini ada beban tambahan yang harus dia hela. Mesinnya ini, mesinnya kan sama-sama 1500 cc, 4 silinder injeksi, tenaganya sekitar 104 PS gitu. Jadi bukan tenaga yang besar, kemudian ditambahin bobot 110 kg. Jadi ya kerasa agak
agak berat lah, kayak kita bawa Jimny 3 pintu tapi dikasih muatan satu orang yang sangat besar gitu. Tapi ternyata bobot yang berat itu bawa satu efek positif, yaitu dibantingannya. Ini yang saya nggak nyangka, bantingan mobil Jimny 3 pintu itu sudah enak, jauh lebih enak dibandingkan Jimny sebelumnya. Bisa dinikmati lah suspensinya. Jimny 5 pintu ini lebih enak lagi. Dia lebih meredamnya lebih bagus, karakternya lebih soft, lebih nyaman di jalan. Mungkin itu karena kelebihan bobot 110 kg-nya itu bikin mobil ini jadi terasa lebih dewasa bantingan suspensinya. Ini enak loh, enak bantingan suspensinya. Nah ini sekarang kita ke Bandung, itu sekalian cari makanan buat buka puasa. Sebenarnya sih cuman alibinya aja atau alasannya aja, sebenarnya sih pengen ngerasain mobil ini jarak yang jauh. Ridwan sama Om Mobi juga udah pernah nyoba mobil ini. Ridwan lebih ke arah off-roadnya, Om Mobi itu di dalam kota. Nah sekarang saya coba bawa ke luar kota, karena kan sebenarnya Jimny ini dia dibuat untuk lebih praktis, dibawa keluar kota juga lebih besar space-nya. Karena kalau kita mau keluar kota pakai Jimny 3 pintu tuh agak-agak sulit lah ya, karena kita kalau mau bawa barang ya kita cuma bisa 2 orang. Kalau di sini kita bisa 4 orang dan bawa barang. Dan ternyata memang dari karakter bantingan suspensinya ini lebih cocok buat dibawa ke luar kota. Alhamdulillah sampai kota Bandung, dan di luar dugaan ya, ternyata lancar banget ke Bandung. Yang kita pikir tuh nyampe sini tuh udah sore gitu ya, tinggal nyari ngabuburit buat buka puasa, ini masih siang. Oke, kalau buat di dalam kota memang ini ukurannya agak panjang ya. Tadi sempat nyoba muter balik itu, dia puter baliknya secara signifikan lebih panjang dibandingkan yang 3 pintu gitu. Jadi nggak terlalu sepraktis 3 pintu kalau di dalam kota, tapi ya masih nggak gede-gede amat sih. Memang dia lebih gede daripada SUV compact, tapi nggak masalah, ini masih masuk akal lah ukurannya. Kalau dari dalam kota gini baru kita bisa menikmati infotainmentnya, dan ya memang ini head unitnya jauh lebih bagus. Sekarang sudah Apple CarPlay, Android Auto, tampilannya besar, terintegrasi dengan mobil. Beda sama yang di 3 pintu yang walaupun dia CBU Jepang ya, tapi audionya jauh lebih bagus yang 5 pintu ini. Jadi bisa dinikmati. Terus dia juga untuk MID-nya tampilannya lebih bagus. Lainnya sama sih, posisi nyetir sama persis seperti 3 pintu. Kalau pengendalian ya ini Jimny. Pengendaliannya limbung lah. Ini memang bukan untuk pengendalian di kecepatan tinggi ya. Ini untuk kecepatan rendah aja atau bahkan off-road. Dan yang lebih penting lagi adalah mobil ini nyaman. Kalau mobil ini dibikin stabil, wah jadi keras banget deh. Enggak deh, udah cukup Jimny yang keras tuh di generasi 1-2 aja. Yang ini jangan keras. Konsumsi bahan bakarnya irit seperti Jimny ya. Saya belum melakukan pengetesan lengkap. Nanti tuh saya akan melakukan pengetesan lengkap tuh sesuai standar auto driver nanti di auto driver gitu. Ini benar-benar hari ini saya baru bawa mobil ini, dan konsumsi bensin not bad. Dari Jakarta sampai Bandung ini di 1.13 ya. Padahal dia jalannya nanjak, karena kalau di jalan normal bisa mungkin 1.14 atau di atas 1.15. Bagus banget buat mobil yang bentuknya kotak, karena memang ini mesin 1500 cc-nya juga terkenal hemat. Dia dipasang di R3 juga. Nah sekarang pertanyaannya adalah, worth it nggak mobil ini dijual hampir 500 juta rupiah? Sebenarnya tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Kalau misalnya Anda benar-benar yang rasional banget, yang rasa berkendara yang modern,
mungkin Suzuki kayak Grand Vitara dengan harga lebih rendah, rasa nyetirnya lebih modern dari ini. Posisi duduknya mungkin lebih rendah, handlingnya lebih bagus, bensinnya juga lebih irit. Tapi Jimny tuh beda ya. Jimny tuh memang mobil yang mempertahankan karakternya dari masa lalu. Bahkan ini bentuknya tuh masih orang tahu lah sekilas ini tuh Jimny. Masih pakai leather frame. Dan bantingannya juga seperti bantingan zaman dulu gitu ya, goyang-goyangnya semua. Tapi ini mobil memang diciptakan bukan untuk orang yang rasional membeli compact SUV, tapi ini ada faktor emosionalnya dan ada faktor nostalgianya mobil ini. Tapi dibandingkan rival-rival yang sekelasnya yang harganya mirip, dia punya satu keunggulan yang tidak dimiliki yang lain, yaitu dia punya penggerak 4-wheel drive, dan 4-wheel drive-nya ini mechanical, jadi mestinya ini sangat reliable. Dan ini berhubung kita kecepatan nyampe Bandung ya, dan kayaknya masih lama ngabuburitnya, mendingan kita off-road dulu. Nah cuman tempat off-road di Bandung saya nggak begitu ngerti. Saya ngertinya ada tempat off-road di Jakarta, di Tangerang sih. Ya udah deh, kita balik lagi aja. Kita balik lagi ke Tangerang, kita masih kecepatan ngabuburit di Bandung karena lalu lintasnya secara mengejutkan itu sepi. Ya udah, sekarang kita balik lagi ke Tangerang dan kita langsung coba off-road pakai mobil ini. Nggak apa-apa, namanya bulan puasa, jalan-jalan jauh kayak gini malah bikin jadi nggak kerasa semuanya. Baru sampai Pagedangan, pas banget nih abis hujan, jadi lembek banget tanahnya dan nggak tahu ya, nggak ada rasa khawatir gitu kalau pakai mobil ini dibandingin pakai mobil lain. Nah ini pakai mode 2-wheel drive, dia traction controlnya ngejaga mobil nggak mau jalan, kita tinggal masukin ke 4H. Jalan lagi deh. Nah ini bisa lihat nih, saya baru turun dari mobil. Wah, bloknya luar biasa. Jadi kelihatannya kering, tapi ini baru hujan, jadi sangat lembek. Dan ini benar-benar harus all-wheel drive, harus 4-wheel drive. Dan ini kita pakai bannya bukan ban off-road sama sekali, tapi nggak apa-apa, kita akan coba masuk ke dalam. Let's go. Lepas sepatu dulu. Sepatu hadiah dari istri kotor. Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai 4H saja. Licin. Geser-geser, tapi maju terus mobilnya. Nggak berhenti sama sekali. Ini kalau mobil 2-wheel drive udah nggak bisa ini. Ini yang nggak dimiliki mobil-mobil modern. Mobil-mobil modern mungkin bisa rasa nyetirnya lebih enak, kemudian dia lebih nyaman, handlingnya lebih bagus gitu ya. Tapi di medan kayak gini dengan 4x2 dan ground clearance yang tidak selincah Jimny, tidak setinggi Jimny, akan sangat susah. Lihat ini pakai ban biasa loh nih, bukan pakai ban off-road. Effortless banget. Dan entah kenapa ya, mungkin karena wheelbase-nya lebih panjang, jadi terasa lebih ini. Aduh, nggak mau belok mobilnya. Karena wheelbase-nya lebih panjang, dia terasa lebih anteng gitu. Jadi nggak kerasa kayak mau kebalik gitu loh. Jadi lebih terasa lebih mantep.
Breakover angle memang pasti lebih kecil dibandingin yang 3 pintu yang wheelbase-nya lebih pendek, tapi nggak ada masalah dari tadi, nggak ada mentok apa-apa sama sekali ini. Dan bantingannya empuk loh ini hitungannya. Jadi dia off-roadnya tuh masih cukup nyaman, nggak ngebanting-banting tulang. Jadi kita bisa naik nggak ya? Nggak yakin sih, nggak yakin sama sekali bisa naik kalau selicin ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Bisa. Luar biasa. Luar biasa, ini mobil masih bisa naik. Kita turun lagi. Nah, turun kita bisa pakai hill descent control. Jadi dia ngerem sendiri, Pak. Hahaha, matikan lagi. Nah, lewat medan yang lumayan berat lagi. Nggak ada mentok sama sekali. Traksinya terjaga, geser-geser mobil, tapi maju terus. Ya ini yang nggak kebayar di mobil lain, yaitu rasa apa ya, rasa lebih aman gitu, nggak takut gitu mau kemana aja pakai mobil ini tuh. Kondisi standar, kalau kita pakai lift kit, pakai ban yang lebih ban MT gitu, dan kita kasih deflog, ini benar-benar siap off-road berat sekalipun. Ya, jadi kalau misalnya ditanya harga 470-an atau bahkan kalau di markup sampai 500-an itu worth it apa enggak, benar-benar tergantung dari cara Anda melihat mobil ini. Kalau Anda mementingkan teknologi yang canggih, kenyamanan berkendara, pengendalian, masih banyak mobil lainnya di harga itu yang memberikan Anda lebih. Tapi begitu kita ngomong nilai historikal, kemampuan off-road, ketangguhan, ground clearance, sistem 4-wheel drive, ini memang susah dicari lawannya. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana Suzuki bisa memenuhi demand dari mobil ini. Karena oke, bisa beralasan, aduh demandnya soalnya terlalu banyak, kami produksinya sedikit. Kijang Innova nggak lebih ribet apa, apalagi yang hybrid, lebih ribet dari ini semua bikinnya, teknologinya lebih canggih, tapi dengan demand yang lebih banyak bisa dipenuhi gitu. Ayo dong Suzuki kan bukan pabrikan mobil yang kecil, bukan pabrikan mobil yang amatiran kan. Sesuaikan dengan demand, penuhi demand supaya tidak terjadi praktek-praktek markup harga, tidak perlu orang menunggu terlalu lama untuk mobil ini. Dan kalau misalnya memang supply-nya nggak bisa, minimal bisa diatur antriannya. Jadi berikan sanksi bagi siapapun dealer yang melakukan markup, dan kemudian sistem antrian itu benar-benar dikoordinasi dan diteliti secara benar. Jadi siapa yang pesan duluan itu harusnya bisa dapat lebih duluan. Bahkan berikan persyaratan mobil begitu keluar itu harus langsung dibalik nama sesuai dengan nama pemesan. Jadi nggak bisa diperjualbelikan lagi secara mudah gitu. Tapi anyway, ini memang mobil yang menawan, mobil yang punya ciri sendiri, mobil yang punya karakter sendiri, mobil yang punya nama besar sejak dulu, dan mobil yang tangguh dibawa kemana saja. Off-roader lain yang setangguh ini harganya jauh di atas Jimny. Ada pilihan, ada yang 3 pintu, ada yang 5 pintu. Kalau buat saya 3 pintu itu lebih ikonik, dan dia juga CBU Jepang. Jadi ada beberapa kualitas pembuatannya terutama di bagian bawah yang lebih baik. Tapi 5 pintu lebih lega, lebih praktis, dan surprisingly lebih nyaman suspensinya dengan kemampuan off-road yang tidak begitu berbeda. Yang matic atau yang manual? Kalau menurut saya matic. Manual pasti lebih kencang dan lebih irit.
Tapi Matic ini membuat mobil ini semakin nyaman dipakai di on-road maupun di off-road. Oke, nanti saya akan tes mobil ini lebih lama lagi untuk tahu bagaimana kehematan sesungguhnya, bagaimana performa sesungguhnya, apa saja kelebihannya, kelemahannya itu nanti saya akan buatkan di channel Auto Driver. Tapi untuk sekarang, terima kasih Anda sudah menemani saya dari Jakarta ke Bandung, balik lagi ke Jakarta, ke Tangerang, off-road. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.